Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jurnal PKSPD dengan tajuk bisa dipastikan Nurpan SEMSI yang menjadi dirut PDAM atau Perumdam Tirta Dharma Ayu Indramayu pada periode 2025. Kita akan perbincangkan, tetapi sebelum saya mau memperbincangkan, saya ingin mengucapkan atau PKSPD ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan publik yang telah memberikan informasi dan kontribusi data sebagai bentuk dukungan moral dan kontribusi terhadap PKSPD dan publik untuk Indramayu. Nah, perbincangan mengapa atau pemetaan atau prediksi kemungkinan besar bahwa yang menjadi dirut PDAM pada hasil seleksi ini adalah Nurpan SEMSI adalah dari bacaan peta politik, dari bacaan penelusuran data-data dan informasi. Nah, saya ingin mengatakan bacaan itu berdasarkan dokumen yang masuk atau fakta-fakta yang masuk yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya tahapan pengumuman, hasil seleksi, kemudian juga jadwal wawancara, kemudian siapa saja yang menjadi tim penguji, yang semuanya dokumen itu ditandatangani oleh Ketua Pansel Insinyur Aib Surahman yang sekaligus juga masih menjabat menjadi sekda atau sekretaris daerah. Nah, pada pengumuman atau hasil seleksi yang diumumkan oleh panitia, baik melalui media online atau media massa maupun dokumen yang saya terima, maka susunannya adalah sebagai berikut. Ada 7 kandidat atau ada 7 orang yang lolos yang konon memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan itu juga akan kita bahas benarkah telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Nah, yang lolos pada hasil rekrutmen direksi, tentu kalau kita mengatakan direksi maka kemudian kemungkinannya adalah untuk jabatan Direktur Utama PDAM dan Direktur Umum Birum PDAM. Nah, yang lolos dengan nomor yang pertama adalah Nurpan SEMSI dengan nilai 8,45. 2. Dr. Insinyur Sunario STMT dengan nilai 7,91. Kemudian Budi Suprihatin SSOS dengan nilai 7,68. 4. Rudi Herianto SP dengan nilai 7,66. 5. Yaya Hairia ST dengan nilai 7,36. 6. Mulyadi ST dengan nilai 7,16. Yang terakhir Dedi Rohaidi SH dengan nilai 6,56. Nah, itulah hasil seleksi yang dikeluarkan oleh ketua panitia dan ini telah dipublikasikan di banyak media. Lantas siapa saja atau tim pengujinya dari mana saja? Nah, ini yang menarik agak kita detailkan.
Pertama, pada tanggal 16 September 2025, uji psikotes itu dilakukan pada pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Tim pengujinya adalah CP Ordinat Cakrawala. Nah, kita tidak tahu apakah CP Ordinat Cakrawala ini dari lokal atau kemudian dari provinsi atau kemudian dari pusat atau berskala nasional. Nah, referensi atau jejak digital ini atau informasi ini kita belum mendapatkan informasi yang cukup, maka kemudian saya tidak mengulasnya. Kemudian pada Rabu 17 September 2025 ada uji tertulis, ini mulai pukul 10 sampai dengan 11.30. Tim uji kelayakan dan kompetensi ada 3 orang. Pertama adalah Dr. Ahmad Sadli, MED. Kedua, Dr. Randa CH, Iin Indrawati, MSI. 3, Salman Al-Farisi. Nah, itulah tim penguji. Nah, tentu kita juga ingin menarik perhatian. Seperti apakah materi yang diberikan, tapi itu kita tidak bisa juga mendapatkan akses. Nah, tapi yang menarik adalah perdebatan Salman Al-Farisi masuk di dalam tim penguji. Menurut rumor atau kabar burungnya, karena data yang valid atau fakta data dokumennya belum saya dapatkan sampai hari ini, dan penelusuran itu sangat sulit. Semula konon, jadi saya untuk mengatakan disclaimer soal ini, wallahu alam kebenarannya, karena datanya belum saya terima sampai hari ini, bahwa awalnya Salman tidak masuk dalam tim penguji karena Salman tahu adalah staf ahli atau orang paling dekat dengan Bupati Luki. Tetapi kemudian menurut kabar burung itu bahwa salah satu orang dari luar adalah dari pihak akademisi. Tetapi entah kenapa kemudian tiba-tiba berganti susunan tim penguji, lalu masuklah Salman Al-Farisi. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan disclaimer atau wallahu alam kebenarannya, karena datanya sampai hari ini yang menyangkut soal pembatalan atau perubahan susunan atau nama-nama tim penguji ini sampai hari ini belum saya dapatkan. Nah, atas bacaan-bacaan itu kemudian mengapa bacaan itu menyimpulkan bahwa Nurpan SMSI yang bakal menjadi dirut PDAM Indramayu, dan saya ingin jelaskan sedikit banyak informasi itu. Pertama adalah Nurpan ada tim sukses dari pasangan Lukisai pada saat pencalonan. Jadi itu ada dalam lingkaran sumbu kekuasaan pemerintahan Lukisai. Itu fakta konkret yang tidak bisa dibantah. Maka kemudian atas bacaan itu, karena Luki bukanlah untuk beberes Indramayu, tapi Luki dengan jabatan bupatinya atau pemerintahan Lukisai, pertimbangannya 100% adalah kepentingan politik, bukan untuk kepentingan bagaimana Indramayu maju atau bagaimana PDAM itu sehat dari sakit yang parah, termasuk juga BWI. Nah, bacaan kedua, saya masih ingat, dan karena saya harus memutar kembali ingatan atau memori ingatan saya ketika kurang lebih tanggal 19 Mei 2025, dan berarti itu jatuh pada bulan puasa menjelang buka puasa. Saya bertemu dengan Bupati Luki, kemudian membicarakan soal bagaimana PDAM yang sakit harus menjadi sehat,
dan siapakah yang kemudian berhak untuk memimpin PDAM. Nah, Lucky dengan kesadaran penuh mengatakan bahwa yang menjadi dirut PDAM adalah Nurpan SMSI. Ketika ditanya atas pertimbangan apa, Lucky hanya menjawab bagaimana caranya Nurpan menjadi dirut melalui tahapan seleksi akan diselenggarakan. Nah, ketika kemudian apakah kemudian Nurpan dalam bacaan publik atau bacaan Bupati akan bisa membenahi PDAM? Bupati hanya menjawab dengan ringan, kalau nanti Nurpan tidak bisa bekerja, maka itu akan diberhentikan. Nah, persoalan pemberhentian atau dianggap gagal sebagai seorang profesional tentu sangat subjektif, karena Bupati sebagai KPM dan Nurpan adalah lingkaran dari sumber kekuasaan yang menjadi tim sukses. Nah, kemudian tiba-tiba Bupati Lucky mengatakan pada pembukaan seleksi, mengatakan bahwa direksi diberi waktu 1,5 tahun, ketika gagal kemudian akan diberhentikan. Dan itu alasan politik yang menurut saya amat naif, karena harusnya menguji profesionalitas hanya dalam waktu masa percobaan 3 bulan, kemudian percobaan kedua 3 bulan. Kalau kemudian dinilai gagal, maka itu kemudian harus diberhentikan. Tetapi karena kepentingan politik, bisa jadi Nurpan jika benar dia sebagai dirut, maka kemudian dia tidak akan diberhentikan di tengah jalan. Lantas, bagaimanakah sebenarnya ukuran profesionalitas? Bupati tidak memberikan cukup panjang kecuali alasan politik diberhentikan di tengah jalan ketika gagal. Maka waktu itu saya mengatakan, jika Bupati mau memilih jajaran direksi secara proporsional, baik itu PDAM maupun BWI, maka PKSPD dengan rela hati menyumbangkan pikiran dalam bentuk soal sebagai pelengkap kepada tim penguji, sehingga kemudian menghasilkan direktur utama yang profesional atau direktur umum yang profesional. Nah, kemudian pada tanggal 20 Mei seingat saya mengirimkan soal untuk melengkapi bagaimana mencari seorang profesionalitas. Dan waktu itu saya jelaskan bahwa yang bisa menyelesaikan soal atau yang memenuhi standar menjawab soal yang saya berikan untuk pansel adalah orang-orang yang benar-benar profesional, yang mempunyai empirik bekerja di perusahaan yang berskala nasional atau berskala ekspor import, bukan pengalaman profesional lokal, karena itu masih di bawah standar. Nah, soal itu saya mengatakan, baik PDAM maupun BWI, maka yang saya sodorkan adalah satu materi soal akademik, yaitu untuk PDAM adalah neraca PDAM itu sendiri dua neraca komparatif pada tahun 2012 atau 2013. Nah, kemudian neraca BWI untuk para direksi yang waktu itu ternyata kemudian juga tidak dipakai, dan ternyata orang-orangnya juga adalah dari sumber kekuasaan. Maka bentuk soalnya adalah neraca BWI pada tahun 2023 atau 2024 neraca komparatifnya. Nah, dalam soal itu saya sengaja di dalamnya ada muatan sebagai studi kasus yang sangat penting, karena itu soal yang saya sumbangkan adalah dalam bentuk uji akademik dalam soal hadap masalah yang mengandung poin-poin bagaimana kita menguji kecerdasan makro dan kemampuan
makro sebagai seorang dirut atau sebagai seorang direksi. Yang pertama misalnya soal akunting, manajemen akunting dan analisis audit, karena talenta audit sebagai dirut harus bisa melakukan pembacaan terhadap laporan keuangan. Karena saya bisa jamin dan bisa pastikan neraca PDAM sampai hari ini adalah window dressing, termasuk juga BWI window dressing. Jika itu tidak bisa dilakukan analisis oleh dirut, maka itu bukanlah orang profesional, tapi profesional dalam tingkat lokal. Nah, saya bisa pastikan bahwa baik BWI maupun BUMD neracanya window dressing. Dua, soal itu menyangkut soal manajemen dan analisis keuangan. Tiga, mengandung manajemen produksi dan analisis manajemen produksi. Dan ini penting juga sebagai pengetahuan makro untuk jajaran direksi, baik itu PDAM maupun BWI, jika BWI berskala atau core bisnisnya adalah industri. Kemudian empat, juga mengandung kemampuan untuk melakukan pembacaan makro baik mikro dalam analisis pasar bebas, karena ini kompetisinya di masa datang apabila memperluas core bisnisnya menjadi sangat penting. Kemudian yang terakhir, soal itu mengandung psikoanalisis dalam struktur gugus kendali mutu dan manajemen. Soalnya cuma satu, adalah disodorkan neraca PDAM pada tahun 2012 dan atau 2013 karena itu neraca komparatif. Lalu karena Luki tetap bersikukuh memberikan sinyalnya atau penjelasan logikanya bahwa Nurpan yang harus menjadi dirut, maka soal yang saya kirim untuk membantu mencari orang profesional, maka itu tidak dipakai. Padahal saya katakan yang bisa menyelesaikan jawaban atau yang standar minimal dengan nilai 5 atau 5 ke atas adalah orang-orang profesional yang punya empirik panjang di perusahaan industri skala nasional atau skala ekspor import. Nah, jika itu tidak dimiliki, misalnya dari 7 orang ini hanya punya pengetahuan lokal dan tidak pernah menjadi seorang profesionalitas seperti yang dikatakan standar profesionalitas, maka untuk mencapai nilai saja kemungkinan besar tidak akan mampu, bahkan nilainya mungkin rata-rata hanya menghasilkan nilai 4 atau dalam kisaran 5 ke bawah. Nah, bacaannya bagaimana? Semua orang tahu angkatan kita yang bergerak pada kebijakan publik, yang pernah bergerak pada gelombang reformasi di daerah, malang melintang rekam jejaknya dari Nurpan sebagian besar adalah tahu. Dan memang Nurpan pernah menduduki posisi yang bergengsi dalam tanda kutip di Dekopindo. Tetapi sekali lagi Dekopinda bukanlah ukuran standar badan usaha atau apa yang kita maksudkan dengan profesionalitas atau pengalaman manajerial atau kemudian orang yang mempunyai standar profesionalitas. Kemudian yang kedua adalah Dr. Insinyur Sunario, STMT. Memang publik banyak yang tidak tahu, termasuk juga saya tidak mempunyai rekam jejak yang cukup. Maka kemudian ada informasi-informasi yang sepihak yang saya mengatakan wow alam kebenarannya, maka saya ingin mengatakan disclaimer. Menurut informasi sepihak kebenarannya, maka rekam jejak Dr. Insinyur Sunario STMT adalah semacam atau tidak jauh berbeda atau beda tipis dengan apa yang disebut dengan kontraktor atau pemborong atau konsultan dalam kriteria
lokal, bukan konsultan dalam kriteria atau standar sebagai konsultan nasional atau internasional. Nah, itulah yang kita dapatkan. Nah, kemudian dua dari eksternal, dan dua-duanya, baik itu Nurpan maupun Dr. Insinyur Sunario, menurut banyak informasi, ada dalam lingkaran Bupati Luki Hakim. Jadi bukan orang jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa dua-duanya adalah nepotisme yang absolut. Jika itu kemudian Nurpan benar jadi dirut PDAM, kemudian Dr. Insinyur Sunario menjadi dirum atau sebaliknya kedudukan itu. Nah, kemudian yang 5 adalah dari internal PDAM yang meniti karir di PDAM. Dan kebetulan saya sudah melakukan penelusuran dan cross check rekam jejak. Memang yang 5 orang itu rata-rata mempunyai pengalaman yang disebutkan di dalam persyaratan, karena dia pernah menjadi manajer, ada yang kemudian menjadi supervisor dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, jika kita memaknai peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, maka saya ingin menjelaskan selevel mana atau apakah bisa misalnya yang 5 orang ini pernah menduduki jabatan dalam pengertian dia pernah menjadi pimpinan cabang, pernah menjadi supervisor. Nah, kalau kita melihat pada persoalan ini, maka tingkat supervisor dan tingkat pimpinan cabang dalam skala proporsionalitas atau badan usaha yang proporsional ini kategorinya masih dalam level mandor atau dalam level sejenisnya. Mengapa saya sebut ini pada level yang belum memenuhi syarat sebagai manajerial atau sebagai pemimpin departemen? Karena di dalam PDAM cabang-cabang atau manajer cabang tidak membuat neraca. Jadi neraca PDAM bukanlah neraca konsolidasi, melainkan cabang hanya berfungsi sebagai kasir dan kemudian sebagai mandor di dalam tata kelola PDAM. Itu yang saya ingin jelaskan, bahwa baik itu yang eksternal, yang 2 orang maupun yang 5 dari internal PDAM, jika kita memaknai peraturan pemerintah PP 54 tahun 2017 tentang BUMD atau persyaratan yang diajukan pada saat rekrutmen sendiri, misalnya punya pengalaman 15 tahun, karena ini cukup berat, itu kan. Kemudian minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum. Nah, ini bisa ditafsirkan ada celah, tetapi yang dimasukkan profesional bukan sekedar hanya berbadan hukum. Misalnya, jika saya menjadi direktur CP di Indramayu, apakah saya bisa memenuhi standar profesional sebagai manajer atau manajerial? Tentu tidak, karena itu bersifat lokal. Nah, fantastisnya misalnya, jika benar bahwa Dr. Insinyur adalah sebagai pemborong atau kemudian sebagai kontraktor atau punya perusahaan, maka pengalaman kerjanya diterbitkan sendiri, ditandatangani sendiri untuk dirinya sendiri. Nah, maka itu saya katakan bahwa standar minimal atau kita jika memaknai peraturan perundang-undangan, maka itu menjadi gugur, termasuk juga faktor dari kandidat dari internal PDAM. Lantas saya kemarin membaca usulan atau kemudian aspirasi dari internal PDAM yang dibuat di beberapa media online, mengatakan bahwa seharusnya dirum adalah jatah karir dari internal PDAM. Nah, pemahaman ini juga sangat keliru, karena jabatan karir pada PDAM atau BUMD hanya pada tingkat manajer
tetapi jajaran direksi adalah jabatan profesional yang kemudian disebut-sebut oleh pihak internal adalah jabatan politis, padahal bukan jabatan politis jika kemudian bisa mengerti peraturan perundang-undangan, meskipun prosesnya adalah proses politik. Nah, atas bacaan itu, maka seperti dalam tajuk bisa dipastikan dalam tanda kutip Nurpan yang menjadi jurut PDAM, karena Luki sebenarnya bukan mau membenahi PDAM, bukan mau menyembuhkan sakit parahnya PDAM termasuk juga BWI, tetapi pemerintahan Luki saya sangat berorientasi kepentingan politik tulen, bukan kepentingan bagaimana Indramayu maju. Dan jika dikatakan bahwa Indramayu ingin maju, Indramayu rayang, maka itu hanya sebatas slogan. Tetapi fakta bacaan yang bisa kita berikan sebagai data konkret, BWI sudah terbukti yang jadi jajaran direksi bukan orang profesional, tetapi orang lingkaran di dalam tim suksesnya yang kemudian seolah-olah itu adalah hutang budi, kemudian dia menjadi jajaran direksi di BWI dengan memanipulasi peraturan perundang-undangan terutama PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Begitu juga jika benar nanti adalah Nurpan dan Sunario yang menduduki dirut dan dirum, maka ini pula manipulasi regulasi yang seolah-olah publik dikecohkan dengan PDAM telah membuka ruang rekrutmen untuk publik meskipun waktunya pendek kurang dari 1 minggu, lalu akan dikatakan bahwa pemerintahan Luki telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan termasuk argumentasi yang diberikan oleh tim pansel. Padahal konkretnya atau faktanya adalah rekrutmen baik BWI maupun PDAM merupakan setting politik di mana orang-orangnya sudah ditentukan siapa yang bakal jadi dirut, siapa yang menempati jajaran direksi, termasuk mungkin nanti di badan pengawas. Nah, sekali lagi, maka pandangan pemerintahan Luki, orientasi pemerintahan Luki saya, maka bukan kepentingan memajukan Indramayu, bukan ingin menyehatkan BUMD yang sakit, terutama PDAM, yang neracanya window dressing, kemudian BWI juga window dressing. Nah, tetapi kepentingannya adalah kepentingan politik murni, kepentingan kekuasaan, bagaimana dia kemudian dalam sumbu-sumbu kekuasaan itu adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintahan Luki saya atau dekat dengan bupati, tetapi kemudian penjelasan di media massa sedemikian rupa bahwa ini sudah berdasarkan panitia pansel, kemudian telah ada rekrutmen, padahal hakikatnya bagi yang melek adalah tahu benar terhadap bacaan-bacaan politik sehingga kemudian ini bukanlah untuk berbenah Indramayu, tapi inilah kepentingan politik yang nyata, orientasi politik kekuasaan yang nyata dalam pemerintahan Luki saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.